Ini 5 langkah yang harus kalian lakuin kalau kalian mau jadi eksportir yang sukses. Jangan lupa subscribe dulu dan abis nonton video ini langsung lakuin, praktekin, fokus selama 2 tahun. Dan gue yakin kalian akan bisa jadi eksportir yang sukses. Langkah pertama adalah pilih produk yang mau Anda kuasain. Jangan pilih produk banyak-banyak. Pilih satu dulu sampai kita benar-benar menguasai si produk ini. Karena bisnis ekspor itu adalah bisnis yang besar. Maka buyer itu pasti jauh lebih pintar daripada kita dan bahkan bisa lebih menguasai produk tersebut. Nah, kalau kita sebagai penjual nggak menguasai produk, gimana buyer mau percaya dan bertransaksi dengan kita? Maka langkah pertama, pilih satu produk, kuasain dalam-dalam semua spesifikasinya, proses produksinya, marketnya, dan seluk-beluknya tentang produk tersebut. Saran dari saya, jangan cari produk yang udah red ocean atau terlalu banyak ada di pasaran. Misalnya rempah-rempah atau barang-barang mentah, itu udah banyak banget dijual dari zaman Belanda dulu. Kalau kalian anak muda, carilah produk UMKM yang udah punya nilai tambah tinggi yang berpotensi untuk dijual di pasar ekspor. Ada banyak banget produk UMKM yang jual dari Indonesia, misalnya alas kaki, furniture, atau bahkan skincare. Kuasain dalam-dalam, ciptain nilai tambah dan pembeda dari kompetitor yang udah ada. Itu langkah pertama, pilih produk, kuasain sampai kita jadi master di produk tersebut. Langkah kedua yaitu cari suppliernya. Di Indonesia ada banyak banget produsen dan pabrik yang bisa menghasilkan barang bagus tapi nggak tahu cara jualnya. Nah, di sini kita sebagai eksportir bisa masuk untuk kerjasama dan kolaborasi dengan mereka. Cari supplier sekarang di zaman digital ini gampang banget. Kalian bisa tinggal cari di Google, di Facebook, atau tinggal datang ke dinas perdagangan atau perindustrian untuk minta data pabrik atau produsen yang bisa memproduksi barang yang kalian mau. Misalnya kalian cari pabrik kopi, tinggal cari aja di Google pabrik kopi, pasti bakal keluar banyak. Lalu tinggal kita perkenalan diri, email yang profesional, kasih tahu niat baik kita untuk bantu produk mereka bisa ekspor. Dan kalau bisa kita datengin langsung suppliernya, menjalin hubungan yang baik untuk menunjukkan keseriusan kita berkolaborasi dengan mereka untuk memasarkan produk dari para UMKM dan produsen ini ke seluruh dunia. Langkah ketiga yaitu cari marketnya. Percuma produk kita bagus kalau nggak ada marketnya yang beli di luar negeri. Maka kita harus riset dulu siapa yang bakal beli produk kita dari luar negeri. Misalnya produk kita bumbu rendang, kita harus tahu nih siapa yang bakal beli bumbu rendang dari luar negeri. Misalnya WNI yang tinggal di luar negeri atau supermarket Asia. Nah, ketika kita udah tahu kata kunci tadi, siapa yang bakal beli produk kita bisa cari tahu negara tujuan ekspor yang tepat kemana. Misalnya WNI itu yang paling banyak ada di negara mana, misalnya Arab Saudi. Atau supermarket Asia itu terbesar ada di negara apa, misalnya Australia. Nah, kita jadi tahu nih, bumbu rendang kita, target marketnya dipasarkan kemana, berdasarkan kata kunci yang udah kita tahu tadi, siapa yang bakal beli produk kita dari luar negeri. Pilih 1-2 negara tujuan ekspor, jangan banyak-banyak. Bangun koneksi dengan diaspora atau WNI yang ada di sana, bahkan sampai kedutaan. Pelajari marketnya baik-baik termasuk segala persyaratan dan dokumennya. Langkah keempat yaitu legalitas. Bisnis ekspor itu membutuhkan badan hukum. Dan zaman sekarang untuk ekspor ini nggak ribet. Kalian cuma butuh 3 dokumen awal ini untuk memulai bisnis ekspor. Pertama yaitu nomor induk berusaha. Kalian bisa dapatkan secara gratis di oss.go.id. Kedua, NPWP, nomor pokok wajib pajak perusahaan dan pribadi. Kalian bisa datang ke kantor pajak terdekat atau bisa ke webnya Direktorat Jenderal Pajak. Dan ketiga yaitu akta pendirian perusahaan, bisa PT, PT Perorangan, dan CV. Nah, legalitas badan hukum ini sangat penting supaya bisnis ekspor kita ini diakui negara, sekaligus bikin buyer dan supplier yakin untuk bekerja sama dengan kita. Langkah kelima yaitu marketing ekspor. Buatlah website, company profile, katalog produk, dan media sosial yang baik sehingga bisnis ekspor dan produk kita bisa dikenal sampai ke seluruh dunia dan punya persepsi yang baik sehingga ada buyer yang naksir dan mau bertransaksi dengan kita. Ambil foto dan video yang bagus, kasih tahu keunggulan dan nilai tambah produk kita nih apa bedanya dengan kompetitor dan eksportir yang lain. Jelasin dengan baik lewat foto dan video sehingga ada alasan buyer untuk bertransaksi dengan kita. Kalau kita punya alat marketing yang bagus, buyer sendiri yang bakal cari-cari kita untuk beli produk kita. Nah, kalau kalian mau dibikinin alat marketing dan legalitas, BD Ekspor bisa bantu. Kalian bisa klik link ini atau ada di link di deskripsi. Kami bisa bantu Anda untuk bangun bisnis ekspor dengan alat marketing yang juara dan legalitas sehingga kalian tinggal siapin produk aja dan cari buyer. Nah, step terakhir bonus adalah terus-menerus belajar, evaluasi, dan konsisten. Fokus. Jangan mudah menyerah karena bisnis ekspor itu emang prosesnya panjang. Kita hari ini bikin website, email, nggak bakal langsung ada buyer yang nyangkut. Itu mungkin butuh waktu yang panjang juga. Saya pun butuh waktu 2 tahun untuk bisa tembus ekspor pertama kali. Modal saya juga nggak gede-gede amat, kecil, tapi buktinya saya bisa. Maka Anda harusnya juga bisa. Maka silahkan praktekkan kelima langkah tadi. Konsisten, fokus, jadi master di produk tersebut, bangun hubungan baik dengan supplier, terus-menerus pelajari marketing yang baik, maka buyer akan menghampiri Anda dan Anda bisa jadi eksportir yang sukses untuk Indonesia Emas 2045.
Itu dia 5 langkahnya, saya tunggu Anda praktek dan jadi eksportir baru kebanggaan Indonesia.